Baik, kalau ada soalan-soalan boleh ditulis, kemudian boleh dibagi harapan ditulis dalam kertas, kemudian dipasi kepada TV ataupun kepada TV, kepada insyaAllah saya akan bacakan. Dan yang kedua itu dalam 1 jam, dan soalan jawab itu dalam 1 jam setengah, 1 jam setengah, 1 jam lebih semua. علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد أحبابنا في الله. Tajuk pembicaraan yang diberikan kepada saya tentang manaqib Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ini adalah merupakan satu tajuk besar yang dengan kita yang kerdil tak apa, yang dengar saja, yang sana tak payah. Kenapa paksa-paksakan orang yang tak nak? Kita saat ketika mempelajari dan juga memperkenalkan tentang biodata, tentang riwayat hidup daripada seorang tokoh, itu bukan hanya untuk kesedapan telinga kita mendengar, bukan hanya untuk keseronokan dengan cerita-cerita yang menggugah perjuangannya, pengorbanannya, ibadahnya, ketakwaannya, ubudiyahnya. Bukan hanya setakat untuk kita mengisi waktu, peluang dan kesempatan. Tapi bagaimana di saat dengan kita menyebut nama salah seorang daripada mereka, perjalanan hidup yang mungkin barangkali 1 hari daripada mereka itu sama dengan setahun dengan usia yang Allah bagikan kepada kita. Mungkin yang 1 hari daripada mereka itu lebih agung dan juga lebih besar daripada setahun daripada usia kita. Bagaimana Allah berkati detik-detik waktu daripada mereka, ibadah yang khusyuk, tazallul dan inkisar, khasyah, tawadhu, dan juga dengan rendah diri, rendah hati. Kebaikan-kebaikan yang begitu mudah dan juga yang subati dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tak banyak makanan yang kita makan yang dimakan oleh mereka. Tak banyak pakaian yang dipakai oleh mereka tidak sebagaimana dengan sebanyak pakaian yang kita pakai.
tak sebanyak jenis-jenis minuman yang kita minum, yang diminum oleh mereka. Tidak sebanyak fasiliti hidup nikmat pemberian Allah yang Allah berikan kepada mereka kalau dibanding dengan pemberian yang diberikan kepada kita. Yang walaupun serba terhad dengan makanannya, minumannya, pakaiannya, perhiasannya, tempat kediamannya, apakah kira-kira masjid-masjid mereka semegah masjid-masjid di zaman kita sekarang yang serba ekon? Masya Allah, tabarakallah, LCD ada di sana sini. Apakah kira-kira dengan kediaman-kediaman yang mereka tempati itu dengan apartemen, dengan banglo, atau juga dengan semidi, dan juga dengan tempat-tempat kediaman yang seumpamanya, yang walaupun serba sederhana dalam kehidupan mereka, tapi mereka laksana bintang-bintang di langit, yang dengan kita menjadi kerdil kalau pada waktu kita nak membanding-bandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan kita. Al-Imam Al-Bukhari yang dilahirkan pada tahun 194 dan meninggal dunia pada tahun 256. Kalau kita hitung-hitung, usia beliau tidak lebih daripada dalam 62 tahun sahaja. Saya sudah berusia 56 tahun. Hanya beda dalam 10 tahun saja daripada usia Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Masjid yang mana, atau dengan surau yang mana, pondok yang mana, pesantren yang mana, pengajian yang mana, kumpulan yang mana, jamaah yang mana, itab yang mana, atau juga dengan teses yang mana, skripsi yang mana, yang tidak menyebut Al-Imam Al-Bukhari dengan hadis-hadis yang beliau riwayatkan. Masya Allah, tabarakallah, Allah anugerahkan bermacam-macam fasiliti nikmat. Allah berikan bermacam-macam anugerah dan pemberian. Bukan hanya sekedar dengan ubudiyahnya, bukan hanya sekedar dengan ketakwaan dan juga dengan muraqabahnya. Tuh, dengan kitab Sahihul Bukhari, Al-Jami'us Sahih yang disusun oleh beliau itu ditulis selama tidak kurang daripada dalam 16 tahun, diseleksi, dipilih-pilah dari sejumlah tidak kurang daripada dalam 600.000 buah hadis. 600 buah hadis itu semuanya ada dalam ingatan. Kira-kira kita boleh bayangkan kalau dengan seseorang mempunyai 600.000 buah perusahaan yang berkembang pesat, bagaimana kira-kira kekayaannya? Yang tentunya itu perbandingan secara sederhana saja, perbandingan antara perusahaan dengan hadis-hadis yang beliau riwayatkan. Satu buah hadis ternyata telah diamalkan oleh jutaan-jutaan umat Islam di segenap pelosok dunia. Satu perusahaan yang kita miliki, berapa ramai orang-orang yang memanfaatkannya. Ini anugerah yang Allah berikan kepada Imam Al-Bukhari. Ulama mengatakan membaca dan mempelajari manaqib itu hukumnya sunat, tapi mencontoh tauladan dengan pergerakan hidup mereka itu hukumnya wajib. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam jangka waktu kira-kira dalam 25 menit lagi daripada sekarang, kita bersama salah seorang daripada tokoh ulama dengan salah seorang daripada ulama hadis yang pertama kali atau diantara daripada yang layak untuk mendapatkan gelaran Amirul Mu'minin fil hadis. Jadi peringkat gelaran kita kan sekarang PSD, MI, BI, dan juga gelaran-gelaran yang seumpamanya. Al-Imamul Bukhari daripada senarai dan juga daripada peringkat dan juga daripada tingkatan gelaran yang diberikan pada ulama hadis, bermula daripada talibu ilmil hadis, kemudian kepada muhaddis, kepada musnid, kepada hafiz, al-hujjah, al-hakim yang paling atas sekali, yang menghafaz ratusan ribu buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mendapatkan gelaran sebagai Amirul Mu'minin fil hadis. Al-Imam Al-Bukhari mendapatkan jolokan dan juga mendapatkan gelar yang tertinggi daripada sejumlah sekian gelar yang diberikan kepada ulama-ulama hadis. Diriwayatkan dan dinyatakan oleh para alim ulama yang hafal 100.000 buah hadis itu diberikan gelar sebagai hafiz. Yang menghafal 300.000 buah hadis diberikan gelaran sebagai hujjah. Yang menghafal semua hadis-hadis Rasulullah yang diriwayatkan, yang sahihnya, yang dhaifnya, yang hasannya, yang maudhu'nya,
Semua hadis-hadis yang diriwayatkan itu ada dalam benak ingatan mereka yang mendapatkan kemuliaan seperti itu, yang memiliki daya ingatan menghafal semua hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan lagi dalam bentuk kitab, DVD, PCD, ataupun juga dengan peralatan-peralatan yang kita gunakan yang seumpamanya, tapi justru itu dengan laptop, MP3, MP4, semuanya dengan harddisknya terkumpul di dalam kepala mereka. Kemana dia pergi, itu mungkin gudang lautan kitab yang terkumpul dalam kepala mereka, yang menghafaz seluruh hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada hadis-hadis yang sahih dan juga daripada hadis-hadis lainnya, itu mendapatkan gelaran sebagai Al-Hakim. Al-Hafiz 100.000, Al-Hujjah 300.000. Al-Hakim itu adalah menghafal seluruh hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Al-Bukhari pernah menyatakan, aku menghafal daripada hadis-hadis sahih sejumlah tidak kurang daripada dalam 600.000 buah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dalam urusan dunia, kalau dengan leluasa politik, kalau dengan wibawa dan pengaruh, kalau dengan jabatan dan kedudukan pun juga agung dan besar dalam kehidupan dunia atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana dengan hadis-hadis yang beliau riwayatkan? Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata ada tidak kurang daripada dalam 1 juta umat yang beramal. Hadis yang ini 3 juta. Saya merasa seronok saat ketika dengan kawan-kawan buat rekaman Facebook dalam 5 menit, 6 menit, terus kita sebarkan dalam jaringan internet, dalam jaringan Facebook. Ternyata yang mengikutinya, yang membacanya, atau juga yang menyebarkannya, ada yang sampai 30.000, ada yang sampai 50.000, 60.000. Seronok betul dengan kita pada jumlah bilangan yang sebanyak itu. Bagaimana kira-kira jumlah hitungan yang diriwayatkan, jumlah hitungan yang diamalkan, jumlah hitungan yang mampu untuk membawa manusia kepada rahmatnya Allah Jalla wa'ala, sejak daripada zaman beliau sampai kepada detik kita sekarang. Asbab Imam Bukhari, berapa yang mendapatkan rahmat, berapa yang mendapatkan maghfirah, berapa yang mendapatkan perlindungan, berapa yang mendapatkan anugerah, berapa yang mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan, berapa juga yang mendapatkan surga, husnul khatimah. Tuh dengan takwa, dengan ibadahnya, sabar, tahammul, bijak, adil, dan juga dengan segala sifat-sifat kemuliaan. Alhamdulillah, terhakis sifat angkuhnya, terhakis sifat ujubnya, terhakis sifat riaknya, terhakis sifat-sifat sombong dan keegoisannya, berkat daripada paduan hadis-hadis yang beliau riwayatkan. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Berapa bonusnya kira-kira? Ini bukan lagi multi-level marketing, naik seperti piramid, semakin ke atas. Ini adalah multi-level ibadah yang saat ketika hadis-hadis tadi itu diamalkan oleh orang ramai, daripada generasi kepada generasi sampai kepada hari kiamat. Kita tidak dapat menghitung kekayaan dan juga dengan kemewahan hidup yang akan Allah anugerahkan kepada Al-Imam Al-Bukhari saat ketika kuburan, saat ketika dengan jasad akan diletakkan di atas pembaringan yang terakhir. Begitu dengan kubur beliau digali, fahat minhu raihatun thayyibah, keluar keciuman bau yang wangi, harum sekali. Itu dikatakan kekal dalam beberapa hari. Setelah selesai pemakaman, tiap orang yang datang berkunjung, tiap orang yang datang berziarah akan mencium bau-bauan semerbak, bau harum wangi daripada kubur Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Tengok dengan peradaban beliau. Nih kalau kita perumpamakan masjid kita ini seperti Masjid An-Nabawi, arah kiblatnya ke sana, berarti makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di sebelah situ, berada di sebelah kiri. Makam baginda berada di sebelah kiri, berarti setelahnya Raudhah. Berikutnya sambungan daripada Masjid An-Nabawi. Nabi kita bersabda, ma baina qabri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara kuburku dengan mimbarku, antara rumahku, ma baina baiti, riwayat antara rumahku dengan mimbarku,
Riwayat yang kedua, antara kuburku dengan mimbarku raudhatun min riyadil jannah, kebun daripada kebun-kebunan surga. Di sanalah beliau beriktikaf, beliau duduk. Tiap hadis yang dicantumkan di dalam kitab Al-Jami'us Shahih, tiap hadis yang ditulis di dalam kitab tersebut, itu yang pertama tajuk-tajuknya ditulis antara kubah dengan mimbar, untuk mendapatkan keberkatan tempat, untuk mendapatkan kemuliaan tempat, untuk mendapatkan kemuliaan daripada orang-orang yang beriktikaf, untuk mendapatkan kemuliaan para malaikat-malaikat yang berkumpul, untuk mendapatkan kemuliaan dan keberkatan orang-orang yang sujud, rukuk dan i'tidal dengan sembahyang dan juga dengan amal ubudiyahnya di Masjid Nabawi. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan, macam mana ilmu pengetahuan beliau berkembang pesat, macam mana dengan penggemar yang beramal tidak terhitung, macam mana terbuka hati umat, syarah kitab Sahih Al-Bukhari itu tidak terhitung banyaknya. Ada yang jumlahnya sebesar ini, 16 jilid buah kitab, seperti kitab Fathul Bari, seperti kitab Umdatul Qari, seperti kitab Irsyadus Sari. Macam mana tergugah hati para alim ulama, bukannya setakat untuk membaca, bukannya setakat untuk mensyarahkan, tapi juga dalam waktu yang sama lantunan-lantunan hadis Nabawi yang terkumpul di dalam kitab tersebut itu ada dalam kehidupan umat beragama di seluruh dunia. Bab wudu, bab tayamum, berpakaian, makan minum, berdandan, bersolek, berhias, peperangan, perjuangan, sabar, tahammul, ataupun juga dengan sifat-sifat yang sebaliknya, angkuh, ego, hasud, dengki. Sehingga dengan perantara hadis-hadis yang diriwayatkan tadi itu laksana obat yang mampu untuk mengobati penyakit-penyakit hati, yang mampu untuk memotivasi keinginan seseorang, raba seseorang agar menjadi dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Ini dengan salat tahajudnya, ini dengan sembahyang witirnya, ini dengan infak dan pengorbanannya, ini dengan i'tikaf dan mujahadahnya, ini dengan sumbangan dan juga dengan bantuannya, ini dengan tafakur dan juga dengan bimbingan dan pencerahannya. Semuanya termotivasi berkat sejumlah sekian hadis yang beliau kumpulkan. Kitab yang pertama yang ditulis yang menghimpunkan hadis-hadis sahih itulah Alkitab Al-Jami'us Shahih lil Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Firabri, ulama-ulama pada saat Al-Imam Bukhari yang berada di Bukhara bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf tak pakai mic, boleh dengarkan? Boleh. Nah, saya nakkan semacam mana suasana zaman dahulu. Jadi jangan sampai gara-gara karena ada alat yang seperti ini, akhirnya ada yang dok situ, ada yang dok situ. Jadi peralatan komunikasi ini membuat suasana jadi tidak cantik. Peralatan yang canggih membuat pengajian-pengajian ilmu jadi tercemarkan. Tak ada lagi kerukunan, rasa dekat dengan guru, rasa dekat dengan kawan, rasa dekat dengan adik-beradik. Satu di tempat yang sama, gerak yang sama, dengan idea, dengan pikiran, dengan hati yang sama. Bagaimana dengan kita boleh bersatu jasmani kita, kalau rohani kita masih belum bersatu padu, kita bercerai-berai. Bagaimana agar kita ada andil dan juga ada bahagian untuk menurunkan rahmat daripada Allah. Nabi kita sejak daripada dahulu, kita mengaji, kita belajar hanya setakat untuk kenyamanan, kenikmatan, keselesaan, tidak jauh berbeda. Kalau dengan mereka hiburannya dengan dangdut, mereka hiburannya dengan karaoke, mereka hiburannya dengan alat-alat musik, mereka hiburannya di kelab-kelab malam. Kita orang-orang agamis, orang-orang yang mengenal agama, hiburannya di majelis-majelis ilmu. Seronok kalau kita mendengar cerita-cerita yang menarik. Seronok kalau pada tudingan kita mendengar penyampaian yang bagus. Nikmat rasanya kalau pada tudingan kita mendengar ulasan dan syarahan yang ideal. Tapi kesannya seperti apa? Itu kita tidak peduli, kita tidak hirau. Nah, bagaimana keuntungan yang kita dapatkan tadi itu juga sekaligus memotivasi hati, membuat perasaan jadi bening. Majelis kita berakhir. Kalau majelis ulama-ulama kita dahulu, sepanjang majelis itu berlangsung teringin, ya Allah, terasa kesal sungguh dan terasa kecewa kalau berakhir begitu saja.
teringin lagi lebih panjang dengan syarahannya, lebih panjang dengan majelisnya, lebih panjang dengan kumpulannya, lebih panjang dengan pencerahannya, sampai yang sehingga di majelis-majelis yang mereka adakan mampu untuk melenyapkan segala ketegangan. Dunia lenyap dengan isi-isinya, kebingungan lenyap dengan segala gangguannya, yang sedih hilang rasa sedihnya, yang bingung hilang rasa bingungnya, yang sakit hilang rasa sakitnya. Datang seseorang berkunjung menziarahi Imam Nawawi rahimahullahu taala. Datang Al-Imam An-Nawawi mengunjungi seseorang yang sakit tenat. Dengan kunjungan beliau tadi itu, Imam ini bercerita tentang sabar, tentang tabah, dan juga ridha, restu atas segala derita yang menimpa, atas segala ujian daripada Allah. Yang segala cobaan dan ujian yang menimpa itu tidak luput daripada hikmah dan rahmah. Jadi kata beliau, tiap patah kata yang disampaikan oleh Imam Nawawi di samping aku mengurangkan sakitnya, berkurang. Selesai habis, setelah Imam Nawawi balik, Imam Nawawi kembali meninggalkan beliau, penyakitnya pun juga hilang daripada badannya. Itu bagaimana? Boleh seperti itu. Sebab dengan mereka, ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan, ilmu pengetahuan yang mereka sampaikan, bukan hanya untuk kesedapan telinga mendengar, tapi untuk mereka praktekkan, untuk mereka amalkan. Tadi yang satu yang saya sebutkan tadi itu, kan tadi ini saudara kita Tuan Imam panggil bekerompon atau bekompol. Kita tak dengar mana letaknya kita atau prinsip yang saling hormat menghormati. Mana letaknya dan kesannya prinsip kita saling harga menghargai. Yang kalau pada itu dengan kita diminta berkumpul, Masya Allah, tabarakallah, masih juga lagi kita sana menyendar. Bahkan syarat yang Nabi kita syaratkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak ada satu kumpulan kaum yang berkumpul, berhimpun, bukan bercerai-berai. Saya tak mau duduk di atas tadi itu. Kenapa? Satu, kotlah nanti saya merasa lebih tinggi daripada orang-orang. Jadi orang tak nak tengok saya duduk di atas. Tak apa-apa, kita sama-sama duduk di bawah, sama-sama dengar ulasan yang menual. Yang walaupun serak-serak nih, letih sebenarnya, bukan tak letih. Jadi supaya kita paham, ini tak apa-apalah saya kali ini datang seperti ini keadaannya, tapi untuk lain kali, lonaklah kita ini udah dewasa. Kita ini sudah tua, kita ini sudah berumur. Tidak ada jaminan ada 5-16 tahun di hadapan kita. Takkan seusia kita dipanggil tak nak datang. Kalau pada itu dengan karaoke pengen dekat dengan penyanyi. Tapi kenapa kita tidak kondisikan yang seperti itu? Kita di majelis-majelis zikir, di tempat yang paling mulia, di majelis yang paling mulia, bersama kumpulan para malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Unjur kaki, nyendar, tak peduli. Itu antara sesama kita saja kita tidak saling harga menghargai. Bagaimana non-muslim akan terpancing nalurinya dan juga mengagumi dengan akhlak dan perilaku daripada masyarakat dan juga daripada kaum musliminnya yang antara sesama mereka saja ternyata tidak akur. Tuh menyendar, tuh netbook, tuh Facebook, ini sibuk dengan handphone. Sehingga dengan yang sekecil handphone tadi itu mampu untuk mencemarkan rumah Allah Jalla wa'ala. Masuk ke masjid, ini rumahnya Allah. Bukan ke kelab malam, bukan ke istana, bukan ke office, bukan ke mall, bukan ke tempat rekreasi. Kita datang kemari untuk mendapatkan rahmat. Kira-kira handphone kita tuh akan menurunkan rahmat tak? Kira-kira dengan whatsappan kita di masjid itu akan menurunkan maghfirah tak? Kira-kira kita akan ditengok tak saat ketika kita sibukkan diri kita dengan Facebook. Atau kita sibukkan diri kita dengan urusan dunia. Kalau malaikat menyeru kepada kita, tak cukupkah sepanjang hari kau dengan handphonemu, sepanjang hari kau dengan urusanmu, sepanjang hari kau dengan kesibukanmu, sepanjang hari kau dengan politikmu, sehingga sampai masjid pun kau politik
hentikan, sehingga sampai dengan masjid pun kau duniakan, sehingga sampai dengan masjid pun kau facebookkan, sehingga dengan masjid pun kau whatsappkan, sehingga masjid pun jadi gelanggang untuk kita memainkan handphone, peralatan komunikasi. Mana untuk akhirat yang murni? Mana untuk akhirat yang bening? Mana untuk akhirat yang khusyuk? Mana dengan akhirat yang sakinah? Mana yang untuk akhirat yang tenang, bening, nangis? Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum. Kita di rumah Allah dengar, dimimpikan masa beliau di Bukhara. Imam Bukhari, jangankan dengan seumpama handphone, Imam Bukhari pernah dijemput oleh Raja Bukhara, oleh Sultan Bukhara untuk mengajarkan kita Sahih Bukhari di istana beliau. Beliau tolak. Apalagi kalau dengan seumpama peralatan komunikasi. Kenapa? Sebab aku sudah dikenal oleh malaikat di majelisku ini. Sebab oleh orang ramai sudah mengenal aku di tempat ini. Sebab dengan aku, pada saat ketika hadis-hadis diriwayatkan, berarti kita bersama para malaikat, berarti kita bersama para sahabat, berarti kita bersama Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Bukhari dilihat sedang mengipasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalat berhinggapan, dikipas sama Imam Bukhari. Jadi setelah yang bermimpi tadi itu dijaga, maka pada saat ketika itu ditakwilkan. Kalau memang mimpimu itu betul, maka Imam Bukhari, kau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari yang lahir pada tahun 194 tadi itu, kamu akan menapis, kamu akan memfilter, kamu akan membersihkan hadis-hadis Rasulullah daripada debu-debu maudhu, daripada debu-debu hadis dhaif yang lekat kepadanya. Memang betul dimimpikan Imam Bukhari berjalan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita melangkah. Imam Bukhari letak kaki di tempat Nabi kita meletakkan. Imam Bukhari berpijak di tempat Nabi kita berpijak. Sedikit pun tidak teranjak. Di mana Nabi kita letak kaki kanan, di situ Imam Bukhari melangkah. Di mana Nabi kita meletakkan kaki kiri, di situ beliau meletakkan kaki kiri beliau. Jadi kata ulama, takwil daripada mimpi tadi itu, Al-Imam Al-Bukhari akan Allah berikan kemudahan kepada beliau, akan Allah berikan anugerah, akan Allah berikan satu kemudahan dan juga satu anugerah yang mampu untuk mengikuti jajak-jajak langkah baginda Nabi dalam periwayatan hadis-hadis sahih. Memang betul. Jadi kalau kita dengan bahasa angka itu akan menjadi kaku untuk menghitung kebaikan daripada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Sebab hadis-hadis yang beliau muat di dalam kitab Al-Jami'us Sahih, jumlah hadisnya tidak lebih daripada dalam 8.000 buah hadis sahaja. Tapi itu diseleksi, diambil daripada 600.000 buah hadis. Disusun, bukan untuk dapat PSD. Dikumpulkan, bukan untuk mendapatkan gelaran. Dikumpulkan agar bagaimana umat Nabi Muhammad ini akan selamat. Agar bagaimana Islam ini akan kekal. Agar bagaimana umat ini mendapatkan rahmat dan maghfirah. Agar bagaimana dengan umat ini sedar, insaf, dan tahu matlamat dan perjalanan hidup ini untuk apa. Disusun sama beliau. Jadi diriwayatkan sebelum hadis itu dicantumkan di dalam kitab tadi itu, beliau sembahyang 2 rakaat terlebih dahulu. Allahu Akbar. Rakaat pertama, rakaat kedua, duduk tasyahud. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru dicantumkan hadis di situ. Selepas itu sembahyang lagi. Tiap hadis yang diletakkan di dalam kitab yang bernama Al-Jami'us Sahih itu diletakkan setelah melaksanakan sembahyang 2 rakaat. Topi-topinya diletakkan antara raudhah dengan kubur. Kenapa? Karena untuk mendapatkan keberkatan dan kemuliaan daripada tempat yang mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Tempat yang jadi tumpuan orang ramai. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dari sejumlah sekian juta yang datang ke Mekah, siapa yang tidak tergugah hatinya untuk datang berziarah ke Madinah? Kecuali kalau manusia itu mahjub, terhijab, tertutup hatinya, tertutup perasaannya, sehingga sampai datang ke Madinah itu hanya dengan tujuan untuk ziarah masjid.
bukan untuk menziarahi dan juga untuk mengunjungi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan hati orang ramai yang tergugah, tak kisahlah habis 4.000 Rm kah, 5.000 kah, asalkan kita duitnya ada. Dengan haji package 60.000, 70.000. Pada 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, satu package haji sampai kepada 175.000 Rm untuk satu orang. Tabung haji aja yang 13.000 tuh, tapi berangkatnya selepas mati. Lepas mati dah baru ada panggilan berangkat. Kenapa? Akan diberangkatkan pada tahun 2030. Tuan Haji itu meninggal dunia pada tahun 2016. 14 tahun setelah mati baru panggil sama tabung haji, "Encik, bangun, ayo berangkat ke Mekah." Dah mati dah. Nak kan yang package tadi itu bayarnya banyak. Masya Allah, tabarakallah, tabarokan. Ya Allah, sebagaimana hati orang ramai tergugah untuk datang ke Madinah, tergugah untuk sembahyang di Raudhah, tergugah untuk beriktikaf di sana, tergugah untuk sembahyang di mihrab prasanta yang pernah ke Madinah. Beratur panjang. Ya Allah, bila kita dapat giliran untuk sembahyang di mihrab Rasulullah, tak kisah diri saja, tak masalah. Sampai berjam-jam kita berdiri, yang penting kita juga berkesempatan dan berpeluang untuk berdiri di tempat Nabi kita berdiri, untuk bersembahyang di tempat Nabi kita sembahyang. Sebagaimana tumpuan orang ramai kepada tempat tadi itu, mudah-mudahan juga tumpuan orang ramai kepada kitab yang aku karang. Masya Allah, Allah kabulkan harapan dan permintaan beliau tadi itu. Kitab tadi itu ditulis selama tidak kurang daripada dalam 16 tahun. Mendapatkan kitab as-sahhu kitabin, sesahih kitab setelah Al-Quranul Karim itulah kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Pada masa remaja beliau mengaji keliling dunia. Kita ini pengorbanan kita tak ada apa-apanya. Kita hanya setakat bawa telinga aja. Tak pernah bawa pen, tak pernah bawa buku, tak pernah bawa catatan. Tapi handphone jangan ketinggalan. Itu Masya Allah, tabarakallah. Ngaji juga. Tapi handphone syarat pertama untuk datang ke masjid. Sanggup patah balik ke rumah kalau handphone ketinggalan. Itu dunia kita sekarang. Betul-betul kita diperbudak oleh handphone tuh. Tengok abang kita yang di belakang tuh. Khusyuk tengok handphone dalam masjid. Itu kalau bagi dia tengok Nabi kita akan murka kepada orang yang seperti itu. Yang menghabiskan waktu dan dunianya sampai terbawa-bawa ke dalam masjid. Jadi mudah-mudahan ada kesadaran daripada kita. Di masjid ini adalah tempat yang paling bening. Kalau pada waktu kita di masjid hati kita masih ke sana dan kemari, tolong sebutkan mana tempatnya dan mana satu di tempat yang kita boleh tenang. Yang pikiran kita boleh bening. Yang hati kita boleh khusyuk. Yang mata kita boleh menangis. Selama handphone masih di tangan, demi Allah susah untuk kita menangis. Sebab dia akan kacau bilau hati dan perasaan kita. Dia permainkan hati dan perasaan kita. Sehingga dengan kita, baik itu imam, makmum, kiai, maulana, papa, tidak akan boleh konsentrasi. Imam Bukhari bukan hanya dengan tawaran daripada seumpama handphone, ditawarkan untuk mengajar oleh Raja Bukhara, beliau tolak. Ilmu didatangi, bukan ilmu yang datang ke rumah-rumah, yang walaupun ke istana sekalipun. Jadi kata beliau, terserah tuanku nak sekat, cabut tauliah, ambil permit, tidak problem. Dan aku akan berhadapan dengan tuanku nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Oh, begitu tugas Imam Bukhari. Wow, tak takut dengan Bukit Aman kah? Tak takut dengan ketua polis negara kah? Orang yang sudah dengan Allah tidak takut dengan sesiapa. Allah akan jaga dan juga Allah pelihara. Jalan. Kita sampai adzan isya berkumandang. Jalan. Datang ke pengajian. Dan keliling dunia. Waktu habis untuk pengaji dan juga untuk menjumpai para ulama untuk bertalaki. Hadis itu tidak dikatakan sahih oleh beliau kecuali dengan sanad yang bersambung. Yang pertama diriwayatkan oleh rawi-rawi yang hafaz. Yang kedua tidak ada syuzud, tidak ada illah, dan juga kalau antara guru dengan murid hanya semasa saja, itu menurut Imam Bukhari masih belum memenuhi kriteria hadis sahih. Harus guru dengan murid pernah berguru dan berjumpa secara bertalaki.
bukan melalui Facebook, bukan melalui jaringan internet, bukan hanya semasa. Misalnya seperti dengan kita semasa dengan Dr. Profesor Wahbah Zuhaili, kita semasa dengan Syekh Mutawalli Sya'rawi, kita semasa dengan Syekhuna Syekh Omar Hashim, kita semasa dengan Syed Alwi Maliki. Tapi dengan kita tidak pernah berjumpa. Kalau hanya setakat semasa saja, tapi tidak pernah bertemu, hadis itu masih belum memenuhi kriteria hadis sahih. Jadi bolak balik, orang lihat, perhatikan, buku tak ada, pen tak ada, catat pun juga tidak. Saban hari mengaji, tapi tak bawa catatan. Kalau kita yang walaupun tak bawa catatan, tapi kita bawa handphone untuk kacau dan juga untuk ganggu kita. Jadi pada saat ketika itu murid yang di samping, ente, mungkin bahasa sana kurang lebih, ngapain lo ngaji saban hari? Nyata tidak, nulis tidak, hadir pun juga kadang-kadang. Kamu buang-buang masa saja. Sia-sia. Pergi balik, bolak-balik. Catatan tak ada, buku tak ada, pen tak ada, mencatat pun juga tidak. Apalah Tuan Haji diperli macam tu sekali dua oke je. 3, 4, 5, 6 kali boleh sabar. Tapi kalau berpuluh-puluh kali nyumpah juga haram jedah kamu ini. Kalau senantiasa diomongin seperti itu. Apa kata Imam Bukhari? Oke. Kamu ini sudah keterlaluan sungguh dengan aku. Aku diperli melulu. Dicerca dan dicaci dan diolok-olok. Berapa yang sudah awak tulis? Awak tulis dah berapa buah hadis? Berapa yang hadis yang kamu tulis? Baca. Dengar. Buka. Tengok. Perhatikan. Hadis yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca habis. Yang kedua, ketiga, yang ke-100, yang ke-1000, 2000, 3000, 5000, 6000 sampai 16000 buah hadis yang tercatat di dalam buku orang tadi itu dibaca dari awal sampai penghujung oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Wah, ini komputer nih. Ini hard disk. Ini MP3, ini handphone, ini peralatan komunikasi canggih. Akal manusia yang tidak ada tandingannya. 6.000 buah hadis yang dicatat oleh teman beliau tadi itu, beliau bacakan dalam satu majelis daripada hadis yang pertama sampai kepada hadis yang ke-60.000, ke-16.000. Lain kali ya, jangan lagi macam-macam dengan aku ya. Lain kali jangan lagi perli aku. Awak anggap aku sia-sia, kamu bolak-balik buang waktu. Enggak. Daya ingatan yang luar biasa. Ya Allah Arhamar Rahimin. Habis terakhir penghujung. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Imam Bukhari masih muda, tak ada janggut lagi. Ini dah poteh dah Tuan Haji, poteh dah. Makanya saya tak terlalu berkira sangat lah kalau pada waktu bernasihat. Karena kita dah tua, dah bila lagi kita nak sampaikan amanah. Terlalu raikan. Tuk guru diraikan. Akhirnya tercemarkan kehormatan dan kemuliaan masjid dengan jamaah dan juga dengan orang-orang. Kembali, sabar, azan akan berkumandang 5 menit terakhir. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Masih muda dalam belasan tahun. Tapi di samping di hadapan beliau orang ramai. Yang bawa pen, bawa catatan, yang mengaji dan juga yang bertalaki. Jadi pada saat ketika itu, kalau memang benaran, kalau memang betul-betul si anak ini hebat, dengan daya ingatan yang kuat, dengan kemampuan yang tidak ada tandingannya, maka pada saat ketika itu tampil ada 10 orang ulama besar. Tampil 10 orang ulama hadis yang masing-masing membawa atau membacakan 10 buah hadis. Tapi daripada 10 kali 10 jadi 100. Daripada hadis yang 100 tadi itu dengan sanad silsilahnya dicampur baurkan, diputar balikan. Misalnya saya mengaji daripada Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani kepada Syekh Hasan Masyad, kepada Syekh Hasanin Makhlub, kepada Syekh Muhammad, kepada Syekh Ali, kepada Syekh Bakri, kepada Syekh Tajuddin, kepada Imam Nawawi, kepada Imam Ghazali, kepada siapa misalnya. Terus sanadnya itu diputar balik. Yang khas ini pindahkan ke sana, yang khas itu pindahkan ke sini, atau lebih kurangnya begini saja supaya paham. Kita bongkar Alza, Jinto, kemudian dengan Maibi, kemudian dengan Pasona, Perdana,
wajah, Jawa. Jawa ada Jawa tak ada. Wajah ada. Jawa ada motor kan? Tak ada, oke, tak ada. Jadi Camry-nya, Alphard-nya, Yaris-nya. Jadi semua jenis peralatan spart-part daripada kereta tadi itu 100 biji buah kereta, spart-partnya kita campur baur. Oke, ini kita nak menguji kehebatan mekanik atau kita sebut dengan pomen. Untuk menguji kehebatannya seperti apa. Jadi kita hancur engine Alphard yang pertama, Lexus, Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Toyota, Camry, Accord, Vios, City, Civic, apalagi Accord, Alza, Ning Bazura, Jinto, JDP semuanya 100. Jadi kita serahkan nih pomen nih. Nih peralatan semuanya. Tolong pilih-pilih Imam Bukhari saat ketika masing-masing tampil bawa 10 hadis dengan syarat-syarat yang dicelarukan, yang dia campur baur tadi itu. Hadis yang pertama, begini. Kata Imam Bukhari, saya tak tahu. Hadis yang kedua, begini, saya tidak tahu. Yang ketiga, yang ke-10, jawabannya tak tahu. Sampai 100 kali beliau katakan semacam itu. Oke? Tuh guru habis. Sudah baca hadisnya semuanya sudah habis? Habis. Ada tersisa? Belum. Semuanya lengkap? Komplit? Selesai? Ya, selesai. Oke. Hadis yang pertama. Hadis yang pertama tadi awak kata, diulang kembali hadis yang mencelaru tadi itu. Awak kata daripada Muhammad, daripada Ali, dari Bakri, dari Mansur, Maskur, Ma'mur. Sebenarnya bukan macam tuh. Yang benarnya dari Ali ke Mahmud, ke Ahmad, ke Salihin, kepada Salahuddin, kepada Taqiyuddin, kepada Abi Hurairah, kepada Rasulullah SAW. Yang bercalaru tadi itu pun hafal, terus dibetulkan. Nah, ini sepat-pat Camry, ini hak Camry, ini hak Ijura, ini Ning Bezura, ini Jinto, ini Pesona, ini Wajah, ini Perdana. Wah, ini kalau sudah boleh macam tu, 100 buah hadis tadi itu dikembalikan kepada sanad-sanad yang betul. Yang pertama, hafal sanad yang dicelarukan. Kata beliau, saya tidak tahu, maksud tidak tahu, saya tidak tahu hadis itu diriwayatkan dengan sanad seperti itu. Sanad yang sebenarnya seperti ini. Setelah hadis kembali, terungkai dengan sanadnya masing-masing. Semuanya mengakui hormat dan iktiraf dengan keagungan, kemuliaan daya ingatan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Diriwayatkan selama 70 hari. Itu dengan bau-bauan yang harum dan wangi keluar daripada kubur Imam Bukhari selepas dikuburkan. Itu cerita ringkas. Yang tadi saya diinformasikan katanya hari ini ada topik Syekh. Apa dia menakib Imam Bukhari. Untuk menakib Imam Bukhari Haji Gul. Itu seminggu lah persiapannya. Bukan diberitahukan petang tadi itu. Petang tadi itu diberitahukan. Terus saya disuruh untuk bersyarah tentang Imam Bukhari. Imam Bukhari yang kehidupan beliau, hari-hari beliau itu sama dengan 1000 hari dengan hari-hari kita. Detik-detik beliau itu sama dengan 1.000.000 detik dengan waktu-waktu kita. Tak akan boleh kita sampaikan dan kita ringkaskan dalam hitungan 1, 2, 3, 4 jam. Tapi yang tadi itu insya Allah sudah memenuhi target. Insya Allah kita sedikit memberikan pencerahan. Siapa Imam Al-Bukhari yang dengan ilmu beliau ada di dalam dada-dada para ulama, ada dalam kehidupan umat beragama, ada di dalam perilaku, perekonomian, ekonomi, pakaian, perhiasan, pergaulan, dan juga rehat, santai, tidur, mengantuk. Kesemuanya itu ada dalam kehidupan umat beragama. Imam Bukhari menerima bonus kebaikan daripada kita semuanya. Sebab kalau kita berbicara tentang sedekah, ada hadis-hadis yang beliau riwayatkan tentang sedekah. Kalau kita berbicara tentang ilmu, ada hadis-hadis yang diriwayatkan tentang ilmu. Ada berbicara tentang akidah, puluhan hadis yang berbicara tentang akidah. Ada pembicaraan tentang peradaban yang tinggi, hormat, sopan, santun. Juga terdapat puluhan hadis yang seperti itu. Jadi beliau mempunyai andil bisnis ibadah daripada celah-celah dan daripada sejumlah sekian hadis yang beliau riwayatkan.
kita dengari laluan azan terlebih dahulu. Kalau ada yang ada sembarang soalan, baru ini kita sudah terkumpul dan baru kita pakai mikrofon. Tak pakai mikrofon ya habis lebih dalam setengah jam. Tapi azan terlebih dahulu. Jadi itu ada mic di situ yang kena sembarang soalan dipersilakan untuk diajukan. Silah azan. Kita terus. Minta maaf muslimat. Ini bukan kesalahan muslimat, kesalahan daripada pakcik-pakcik ini. Disuruh berapat tak mau berapat karena sound systemnya terlampau cantik dan indah. Itu sudah menyalahi cara kita dalam pengajian ilmu. Nanti akan saya ulas kembali selepas adzan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilata wa darajata al-aliyata ar-rafi'ah. وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saya akan menyampaikan beberapa perumpamaan, mudah-mudahan dengan kita bijak dalam memberikan jawaban dan juga memberikan pandangan terhadap beberapa perumpamaan yang kita perumpamakan. Kira-kira bagaimana kalau padaku dengan kita belikan baju pengantin? Katakan saja pengantin perempuan, sebab baju yang agak ketara itu adalah baju pengantin perempuan. Itu dengan baju putih. Masya Allah tabarakallah, dengan manik-maniknya, dengan kainnya, dengan coraknya, dengan fashionnya, dengan modelnya, dan juga dengan bentuknya. Dengan kain yang serba cantik dan juga dengan desain yang serba indah dan bagus. Yang itu nanti akan dipakai pada waktu dia bersanding dengan pengantin lelakinya. Pada waktu dia akan bersanding akan dipakai di hadapan orang ramai. Satu. Yang kedua, bagaimana rasanya kalau pada waktu dengan kita kumpul duit sehingga setelah terkumpul banyak, dengan kita pergi ke showroom, kita beli satu buah kereta bagus tapi warnanya putih. Mungkin kita beli BMW, Mercedes S-Class, Rolls Royce, ataupun juga Lexus, atau juga dengan kereta-kereta mewah yang seumpamanya. Dua. Yang ketiga, dengan kita kumpul duit, setelah duit terkumpul kita bangun rumah. Masya Allah tabarakallah, rumah kita tadi itu setelah jadi, memang betul-betul baik itu dengan coraknya, ataupun juga dengan bilik dan juga dengan ruang tamunya, ataupun juga dengan samping menyamping dan juga dengan perabot dan juga dengan perlengkapannya, semuanya cantik dan indah. Kira-kira marah tak kita kalau pada waktu ada dengan budak kecil ataupun juga dengan orang dewasa bawa kalar, bawa dawat, terus dia cunting, dia coret-coret baju pengantin tadi itu. Atau juga dengan seseorang setelah dengan kita buat kolam renang, airnya bening dan bersih, betul-betul biru seperti dengan air yang ada di lautan atau juga di tepi laut. Datang seseorang dengan cat, dia tuangkan cat ke dalam kolam renang kita tadi itu bagaimana kira-kira perasaan kita? Ataupun juga dengan rumah yang mewah tadi itu, ternyata ada orang bawa sampah, bawa durian, bawa kulit masuk ke dalamnya. Atau dengan perumpamaan kereta mewah tadi itu, ternyata ada yang meletakkan, yang menghingus, yang memaus hingus, kahak dan hingusnya dipalitkan kepada keretanya. Mesti kita marah. Kenapa? Sebab itu mencemarkan suatu barang yang berharga. Pernah sayang seperti itu tak kita dengan sembahyang kita dengan iktikaf kita dengan pengajian kita dengan zikir kita? Apalah artinya Rolls Royce atau juga dengan Lamborghini sekalipun, atau juga dengan pesawat 380 yang paling besar yang harganya dalam berapa ratus juta,
kalau dibandingkan dengan detik-detik i'tikaf kita di rumah Allah Jalla wa'ala, itu tidak ada perbandingannya. Tak ada nilainya dunia dengan isi-isinya, dengan sesaat waktu kita beriktikaf di dalam masjid, sesaat waktu kita berzikir, sesaat waktu kita dengan tilawah, sesaat waktu kita dengan sembahyang. Kenapa kita kotori sembahyang kita? Kenapa kita nodai ibadah kita? Kenapa kita cemarkan ketenangan kita di tempat yang paling bening, di tempat yang paling mulia, di tempat yang detik-detik pada waktu kita duduk pun kita akan mendapatkan tatapan rahmat dan maghfirah daripada Allah Jalla wa'ala. Kita cemari dengan Facebook, kita cemari dengan WhatsApp, kita cemari dengan urusan dunia. Tak ada waktukah untuk kita membuka handphone? Tak ada waktukah untuk kita memainkan peralatan komunikasi sehingga sampai di masjid pun juga kita buka? Kenapa? Maradona yang walaupun kafir, Ronaldo kafir, Messi kafir, Ronaldo kafir, tak pernah bawa handphone masuk ke dalam padang, baik mereka bertanding di Bukit Jalil atau juga di padang-padang di stadium-stadium lainnya. Sebagai tanda hormat kepada stadium, mereka tidak bawa handphone masuk pada masa pertandingan sedang berlangsung. Kita tuh guru kiai tak boleh lepas daripada handphone. Na'udzubillah. Kalau nanti pada waktu akhir-akhir hayat kita ditalkin la ilaha illallah, jawabannya Facebook, WhatsApp, email. Sebagaimana yang dikatakan akan terbawa-bawa mati sesuatu yang terlampau subati dalam kehidupan seseorang, yang meninggalnya pada waktu sujud, yang meninggalnya di pengajian, yang meninggalnya dengan tahlil, yang meninggalnya dengan dakwah, yang meninggalnya dengan tilawah, yang meninggalnya di waktu puasa karena dia subati dengan puasa, meninggal pada waktu dia puasa, karena dia subati dengan sujud, meninggal di waktu sujud, karena dia subati dengan sembahyang, meninggalnya pada waktu sembahyang, karena dia subati dengan ibadah, meninggalnya pada waktu ibadah. Itu penghujung. Maka belajarlah jamaah masjid semuanya, muda dan mudi, laki dan perempuan, untuk kita meraihkan, untuk kita menghormati dan memuliakan rumah Allah Jalla wa'ala. Kita fokuskan konsentrasi kita, kita fokuskan hati kita, kita fokuskan hadapan kita hanya semata-mata Allah saja. Allahu Akbar. Betul-betul Allah yang maha besar. Di saat kita sedang berada di rumah Allah, beriktikaf, berzikir, bertasbih, bersembahyang, atau pada saat dengan kita melaksanakan sembahyang berjamaah. Kenapa? Sebab kita tidak mau kalau pada saat dengan kita ditatap, mungkin saja Rahman akan melimpah ruah kepada kita semuanya. Tapi pada waktu Allah tengok itu lengah dan lalai, itu tarik Facebook, tarik yang itu besarkan gambar, yang walaupun kita tidak punya grup WhatsApp banyak, yang walaupun kita tidak banyak teman dalam dunia Facebook, taruhlah kalau ada dalam 2-3 peluang saja, kadang-kadang banyak yang masuk yang di luar daripada dugaan, yang tidak dijemput tentang passion, tentang buah dada, besarkan buah dada, kecilkan buah dada, besarkan kemaluan, panjangkan kemaluan, perempuan cantik, itu ada dalam tatapan Facebook. Itukah yang dibawa ke dalam masjid? Itukah yang sampai menyibukkan kita? Itukah yang sampai mengganggu ibadah kita? Kita tampar dia, kita tumbuk dia. Kalau sampai kamu main-main dengan kahak dan juga dengan ludahmu, kau kotori keretaku atau juga dengan bajuku, ludah, terus ditempelkan ke baju kita, marah kita. Sesayang itu kita dengan baju, tapi kenapa kita tidak sayang dengan i'tikaf? Tapi kita kenapa tidak sayang dengan zikir? Tapi kita kenapa tidak sayang dengan masjid yang di sini ada curahan rahmat dan maghfirah daripada Allah Jalla wa'ala? Berapa ramai asbab masjid ini orang yang mendapatkan rahmat, berapa ramai asbab masjid ini orang mendapatkan maghfirah dan keampunan daripada Allah. Sudah ramai calon-calon ahli syurga. Asbabnya masjid, rumah-rumah Allah yang mulia. Jangan dicemarkan, risaukan, letakkan dalam kepala, masukkan ke dalam hati.
Handphone boleh menjadi penghalang kita daripada dua kalimat syahadat saat ketika kita mati. Sebab kamu pemuda, kamu cigo, kamu kiai, kamu maulana telah mencemarkan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan istana tuanku Sultan Abdul Halim yang sedang beliau tempatin sekarang ini. Tidak ada curahan rahmat yang datang ke situ, tidak ada curahan rahmat dan maghfirah yang datang ke sana, tidak ada tahiyatu istana yang kita kerjakan, tidak ada nawaitu beriktikaf di sana, itu tak ada semuanya. Tapi ada di sini dan juga ada di dalam masjid. Maka kita renung sejenak. Dia memang kecil tuang air, kalau ini dijatuh di tangan tuanku boleh usir, boleh tumbuk orang tadi itu, padahal tak besar mana kesalahannya. Tapi karena di hadapan tuanku, kadang-kadang ada dengan sultan-sultan kita, tengok ada orang menyundar menghunjur kaki, langsung belang ditumbuk atau juga ditampar. Kenapa? Melakukan kesalahan besarkah? Tidak. Tapi kesalahanmu yang walaupun kecil, tapi di depan tuanku. Siapa tuanku dan yang dipertuan aku? Kalau kita bandingkan dengan sang pencipta kita, Allah Jalla wa'ala. Maka kita merdeka. Hari 31 Agustus yang akan datang, kita akan merayakan bersama hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan yang kita nantikan itu ditebus oleh nenek moyang kita, pahlawan-pahlawan kita, dengan tenaga, dengan duit, dengan harta, dengan upaya. Bukan taruhannya itu adalah jabatan, bukan taruhannya itu adalah kedudukan, taruhannya itu adalah nyawa dan kematian. Kalau tersilap, berarti akhirat yang menunggu. Tentu dengan mereka tidak menunggu ucapan terima kasih dengan dangdut dan juga dengan hiburan daripada kita. Yang mereka tunggu daripada kita lantunan zikir, lantunan salawat, amal ubudiyah, bakti dan taat kita kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, juga dalam waktu yang sama, kita tidak hanya sekedar mendambakan kemerdekaan jasmani kita sudah merdeka dan kita dapat merasakan betapa besarnya nikmat kemerdekaan dalam hidup. Cukup dengan penyakit, dengan tsunami, gempa bumi, banjir, gunung berapi, atau juga dengan sopama kolera, atau dengan iswan inwan dulu tuh. Dengan satu jenis penyakit itu saja sudah mampu untuk mengganggu ketenangan dan kestabilan kita, membuat kita jadi tidak tenang. Hanya satu musibah saja yang menimpa. Bagaimana kalau seketika ekonominya dijajah, kekayaannya dirampas, kekuatannya diambil, masyarakatnya ditindas. Pada waktu kita dijajah oleh penjajah, oleh British Indonesia dengan Belanda 350 tahun yang lalu. Boleh buat apa kita pada saat ketika itu? Beberapa waktu yang lalu saya tanyakan, coba sebut sebelum tahun 57, bagaimana keadaan di negara kita? Apa ada Petronas? Apa ada KLCC? Apa ada KLII? Apa ada jembatan Pulau Pinang? Apa ada pembangunan? Apa ada hotel? Apa ada apartemen? Apa ada banglo mewah? Apa ada tol? Tos Enggo? Atau juga Sematek? Tak ada. Yang kita pikirkan bagaimana penjajah ini keluar daripada negaraku. Yang kita pikirkan bagaimana kita boleh merdeka. Setelah kita merdeka, alhamdulillah, pembangunan demi pembangunan, perekonomian kita jadi pesat, pembangunannya jadi pesat, semuanya jadi stabil, semuanya jadi nyaman. Nih dengan Range Rover-nya, ini dengan BMW-nya, ini dengan Mercedes-nya. Dulu tak ada yang semacam itu karena kita dijajah. Kekayaan kita diambil sama British, diambil dan dikuras sama Belanda. Selepas kita merdeka, pertanyaannya, kenapa hati kamu belum merdeka daripada godaan iblis? Kenapa hati kamu tidak merdeka daripada godaan syaitan? Kenapa hati kamu masih belum merdeka daripada godaan handphone? Sehingga sampai kau cemarkan ibadahmu, yang itu adalah modal Anda untuk kita kembali kepada Allah. Sebanyak apapun jumlah bilangan handphone yang kita miliki, tidak ada seorang pun yang berani untuk berkubur bersama handphonenya. Tapi kita merasa seronok kalau kita berkubur berteman dengan sembahyang, berteman dengan i'tikaf. Jadi pada waktu dikubur seseorang, datang seorang laki-laki tampan, baunya harum,
penampilannya menenangkan, menyeronokkan, hati lega, perasaan bahagia, pikiran tenang. Kita tertanya-tanya, siapa awak ini? Jadi kata dia menjawab, akulah i'tikafmu, akulah sembahyangmu, akulah zikirmu, akulah tilawahmu, akulah salawatmu, akulah pengajianmu, akulah tahlilmu, akulah takbirmu, akulah sedekahmu, akulah ziarahmu, akulah hajiku. Itu akan menjadi teman kita. Ada tak daripada saudara yang disebutkan di dalam hadis itu, akulah WhatsAppmu, akulah handphonemu, akulah Facebookmu. Tak nak kita berteman dengan mereka-mereka itu di dalam kubur. Jadi pikir dan berbicara dan renung dengan bijak dan juga buat keputusan yang ideal supaya jangan sampai peralatan-peralatan komunikasi yang namanya handphone merusak ketenangan hati, ketentraman jiwa dan juga kehusuan kita dalam beribadah. Itu kalau ada orang baling masukkan sampah ke rumah kita kejar, lo jangan haram jadah ya, jangan beloon ya, jangan kurang ajar ya. Begitu kita. Apalagi kalau ada darah Bugis, apalagi kalau ada darah Medan, apalagi kalau ada darah Banjar Kandangan, Rantau. Saya jebot, saya cabut keris saya. Memalukan keluarga kalau keris ini tidak saya tikamkan kepada awak. Itu falsafatnya. Malu keluarga kalau keris dicabut tidak aku tikamkan kepada kamu. Bagaimana akibat kesudahannya? Masuk penjara tidak urusan. Itu konyol kalau kata orang sana. Memang haram jedah betul orang yang punya pendirian seperti itu. Tapi yang nak saya kongsikan, begitu marahnya kepada seseorang yang melemparkan sampah ke dalam kereta kita kejar dia. Jangankan yang masukkan sampah, yang memotong kita dengan plas lampu 2-3 kali pun kita break kereta kita angkat lampu kita pak, rasain situ. Begitu marahnya kita. Kenapa? Sebab dia mengganggu mata kita. Sekarang handphone mengganggu ibadah kita. Kenapa kita senyap? Kenapa kita restu? Kenapa kita oke-oke saja? Kenapa kita akur-akur saja? Jangan sampai nanti dengan kita mengutuknya. Di saat dengan kita sudah tidak punya peluang untuk meningkatkan amal ubudiyah yang pada waktu kita di dalam kubur. Bodohnya aku. Kenapa sampai i'tikafku aku cemarkan dengan handphone? Kenapa dengan sembahyangku aku cemarkan dengan handphone? Kenapa dengan bacaanku Bismillahirrahmanirrahim sampai kepada i'tikaf, sampai kepada sejarah Rasul, sampai kepada waktu berdoa, sampai pada waktu di Mekah pun selfie. Tak tahu ibadah kamu katakan rusak. Kamu sedang beramal Rabbighfir warham wa tajahwas amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah. Sebab saya tak bawa handphone. Al-Hazu Al-Akram Rabbighfir. Coba, ini celaka ini handphone. Celaka haram Jeddah, haram Mekah, haram Madinah. Jangan terperanjat dengan haram Jeddah. Haram Jeddah itu artinya teks ini pergi ke Jeddah kemudian ke Masjidil Haram. Itu maksudnya haram Jeddah. Haram dulu ke Masjidil Haram dulu baru pergi ke Jeddah. Kita saja orang Melayu yang terperanjat seketika dengar haram Jeddah. Orang Arab kata dia haram Jeddah, haram Jeddah, haram Jeddah, haram Jeddah. Tak ada yang rungsing pun pada waktu mereka mendengar. Sama dengan Kuala Kangsar, Ipoh Kuala Kangsar, Ipoh Kuala Kangsar. Siapa yang marah? Marahkah kalau pada waktu saya kata Ipoh Kuala Kangsar, Ipoh Kuala Kangsar? Nah macam itu juga haram Jeddah, haram Jeddah, haram Jeddah. Artinya haram Ipoh Kuala Kangsar. Nibas nih pergi ke Ipoh dulu, lepas Ipoh baru Kuala Kangsar. Jadi penumpang yang turun di Ipoh turun dulu, sebab nanti kita akan teruskan perjalanan menuju Kuala Kangsar. Jadi kata dia KL Ipoh atau Ipoh Kuala Kangsar, Ipoh Kuala Kangsar. Sama haram Jeddah, haram Jeddah, haram Jeddah. Ini bas aku, taksi aku, jurusannya menuju haram Masjidil Haram, kemudian baru menuju Jeddah. Jadi kata dia haram Jeddah, haram Jeddah. Baru paham supaya jangan terperanjat. Tapi yang secara pasti ingat, yang setengah jam tadi itu selepas azan,
Jangan sampai handphone memperbudak kita, menghamba sahayakan kita, sampai menghinakan kita, sampai kita menjadi hamba sahayanya, sampai dia menjadi Tuhan yang kita sembah, sampai merusak komunikasi ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau tak boleh ditinggalkan di rumah, tinggalkan dalam kereta. Kalau tak boleh juga, oke, bawa masuk ke dalam masjid, tapi dimatikan atau dimampuskan, bukan diselankan. Matikan handphone Anda dan mampuskan supaya tidak mengganggu amal ibadahmu. Silakan yang ada sembarang soalan. Minta maaf jamaah duduk di bawah. Jadi kalau nak tanya kenapa duduk di bawah dan kenapa tadi tak pakai mic, nanti tanya kepada jemaah yang duduk di depan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mana kita berada di akhir zaman, bagaimana kita tidak mendidik kita dan anak-anak kita terselamat dari zaman fitnah ini? Jadi baik itu di zaman fitnah atau juga di zaman huru-hara, baik zaman dahulu maupun juga zaman kita sekarang, jawabannya seperti perkataan daripada Imam Malik, la yasluh akhiru hadil ummah, tidak akan molek dan elok, tidak akan baik dan ideal penghujung daripada perjalanan umat ini, maksudnya keadaan mereka di akhir zaman, illa bima saluhabi awwaluha, melainkan dengan cara kita kembali, dengan kita subati dengan keadaan yang sebelumnya. Keadaan yang sebelumnya itu dengan sarana ilmu yang pertama, amal yang kedua, takwa yang ketiga. Insya Allah di akhir zaman pun tidak ada yang mampu untuk memotivasi perjalanan hidup daripada mempelajari ilmu agama secara jujur. Kita sekarang sudah tidak ambil berat tentang ilmu agama. Kita mampu untuk keluarkan belanja sampai sekian ribu agar anak kita jadi pilot, agar anak kita jadi pramugari, jadi pramugara. Kita mampu untuk kita mengantar dia ke UK, kita antar dia ke Amsterdam, kita antar dia ke Spanyol, kita antar dia ke Kanada, kita antar ke Australia, kemana saja, agar anak kita menjadi orang yang cerdik pandai, yang mengerti perekonomian dunia dan juga cara untuk mendapatkannya. Tapi dengan kita tidak ambil berat dan tidak melakukan pengorbanan yang sama, kalau seandainya ada usaha dan upaya daripada kita, sebanyak jumlah duit yang kita keluarkan agar dengan anak kita mendapatkan pendidikan yang lengkap dalam bidang teknologi, yang pada waktu kita hantar dia ke Jepun, kita belajar sampai ratusan ribu, 10.000 RM saja kita peruntukkan untuk mendidik anak kita agar mengenal Allah, agar mengenal agama, tentu akan ramai yang dengan kita. Jangan berbicara tentang kita sekarang pada waktu kita leluasa. Kita sekarang Masya Allah, keperluan kita boleh lakukan, keperluan kita boleh selesaikan, keperluan kita terpenuhi dengan diri kita sendiri sebab kita masih segar bugar, masih kuat lagi. Anak tak buat, awak tak buat, kamu durhaka, kamu samsing, aku masih boleh buat, aku boleh dapat duit. Nanti kalau kita sudah berumur 80 tahun, kita harus ditolak. Bagaimana rasanya kalau batu anak kita durhaka saat ketika itu? Bagaimana kalau pada waktu dia bentak-bentak, awak ni tak reti kah? Nyanyo kah awak ni? Bagaimana rasanya? Kenapa? Itu didikan Barat, itu didikan Eropa, itu didikan British, itu didikan Spanyol, itu didikan Orientalis yang mendidik anak putra putri kita agar menjadi manusia samsing dengan Allah Jalla wa'ala, tidak mengenal agama. Kita kena kembali. Kalau kita inginkan rahmah, kalau kita inginkan maghfirah, kalau kita inginkan kebaikan, kalau kita inginkan kemuliaan, mau tidak mau, kalau kita tidak berpeluang untuk dididik oleh orang tua kita, mak dan ayah kita pada saat ketika itu, kita harus kondisikan mereka. Kita didik putra putri kita mengenal agama, mengenal Al-Quran, mengenal hukum hakam. Kita santai di dalam kubur, insya Allah kebaikan mereka itu akan mengalir. Kita dah tengok dah jaringan internet itu seperti apa, hubungan komunikasi canggih itu seperti apa. Jangankan yang tak ada agama, jangankan yang tidak berpendidikan dan tidak berlatar belakang dengan pendidikan Al-Quran dan hadis, yang ada latar belakang Al-Quran dan hadis pun hanyut dan larut dengan perkembangan dunia modern,
Dunia yang serba dengan globalisasinya yang mampu untuk menghanyutkan semua orang. Waliyahzubillah, malam Jumat sibuk dengan WhatsApp. Kita sudah dalam kubur, mengetuk tak kita dengan anak kita tadi itu. Sebab itu yang kita didik kepada mereka pada waktu kita di masjid. Anak tengok kita tidak pernah lepas handphone di sepanjang hidup. Peralatan komunikasi, laptop, netbook, semuanya. Pada waktu kita meninggal, kita mengharapkan Yasin, Rabbil fili wali walidayya warhamhuma. Itu sudah tak ada. Yang ada WhatsApp, Facebook, emailan. Itu yang dia nyanyikan lagunya. Apa yang datang ke dalam kubur kita dengan anak yang kita tinggalkan seperti itu keadaannya. Kalau kita didik elok baik pun belum tentu secara 100%. Macam mana kalau tidak ada pendidikan agama yang memadai kepada putra-putri yang kita tinggalkan. Berikutnya, bagaimana karakteristik Imam Bukhari jenazah yang tidak diterima oleh orang setempat? Bagaimana? Kisah Imam Bukhari jenazah yang tidak diterima oleh orang setempat. Imam Bukhari, jenazah beliau tidak diterima oleh masyarakat setempat. Itu riwayat tidak betul. Sebab kenapa? Sebab dengan Al-Imam Al-Bukhari memang pernah dipencilkan. Karena dengan beliau menentang dengan sultan setempat, terserah tuanku nak bertindak seperti apa. Nanti kita akan berhadapan bersama di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kita akan disoal siasat bersama di hadapan Allah Jalla wa'ala. Tapi yang secara pasti pemakaman dan penguburan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, kalau tidak diterima oleh masyarakat setempat pun, kalau memang riwayat itu betul, tapi jasad beliau telah diterima oleh Allah dan juga oleh kalangan para malaikat-malaikatnya. Tidak ada masalah dalam berapa ramai yang diterima oleh bumi, tapi justru dengan para malaikat menolaknya. Jadi tidak masalah dengan seseorang dikutuk oleh rakyat, dikutuk oleh orang ramai, tapi justru dia mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Jadi tidak ada pengaruhnya. Yang paling masalah itu kalau pada saat dengan kita diterima oleh orang ramai, semuanya hormat, tabi, menyanjung, menjunjung tinggi kepada kita, waliyadzubillah, tapi ternyata dengan orang tersebut dikutuk dan dilaknat dan dibenci oleh Allah Jalla wa'ala. Tidak ada kesan negatif, tidak ada kesan buruknya. Yang kalau pada tu orang ramai memusuhinya, tapi ternyata dia mendapatkan restu dan ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghujungnya la ilaha illallah, yang walaupun dipandang sesat, dipandang tak reti, tak pandai teknologi, tak tahu politik, dipandang sinis, kamu itu adalah haram jedah menurut mereka. Tapi ternyata dia wali min ahlil ma'rifah wal haqaiqi wal asrar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan. Mohon penjelasan berkenaan Ibnu Taimiyah. Kenapa banyak perbezaan pendapat tentang Ibnu Taimiyah? Itu kena satu kali ceramah lagi. Panjang tuh. Imam Ibnu Taimiyah ini adalah salah seorang daripada ulama pada abad ke-6. Murid-murid beliau diantaranya Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnul Qayyim, dan yang semasa dengan beliau diantaranya Imam Taqiyuddin As-Subki, dan juga banyak ulama-ulama kita lainnya. Memang seumpama kita tidak dapat menghakimi beliau. Seumpama kita tidak akan mampu dan tidak mungkin, kecuali kalau kita luangkan waktu sejak daripada kecil sampai sekarang untuk kita mengkaji, untuk kita mempelajari karangan beliau yang sekian puluh bahkan ratusan macam kitab yang beliau karang. Kalau menurut Imam Syekh Yusuf An-Nabhani, Al-Imam Ibnu Taimiyah itu kena terlampau banyak ilmu, lautan ilmu yang beliau miliki, sehingga sampai membuat beliau tersalah dan tersilap dalam beberapa hal. Jadi bagaimanapun, kalau kita ingin dengan yang lebih bijaksana, ada di antara daripada mereka Salafi dan Wahabi terhadap Imam Ghazali bukannya setakat dikatakan sesat, tapi justru mereka kafirkan, mereka kutuk, mereka katakan sesat, mereka katakan fasik, mereka katakan keluar daripada Islam. Ada juga di antara daripada mereka yang menyukai Imam Ghazali dan juga menyukai Ahlul Bait sampai kepada tahap yang sepertinya mereka tuh didewa-dewakan. Macam tu juga dengan Imam Ibnu Taimiyah. Ada kumpulan yang terlampau membenci kepada beliau sehingga sampai mengkafirkan dan mengatakan beliau itu fasik, dhal, model.
tapi juga ada terlampau sayang kepada beliau, yang sehingga kalau pada waktu Imam Ibnu Taimiyah yang punya pandangan itu berarti mutlak kebenarannya, tidak boleh diganggu gugat dan juga tidak boleh diotak-atik. Maka dengan seumpama kita yang kerdil, kita di zaman kita sekarang, kalaulah kita ada PhD, ada gelaran al-alim, al-allama, al-faqih, atau juga dengan yang seumpamanya, tetap kita tidak mampu untuk menghakimi beliau, kecuali kalau kita habiskan waktu untuk kita mereset, untuk kita mengistiqra semua mu'alafat dan karangan-karangan yang beliau tulis. Dan itulah yang dilakukan oleh ulama-ulama kita dahulu dan juga ulama-ulama yang menyusul kemudian, seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haisami, seperti dengan Syekh Abdullah Al-Harari. Itu banyak bereset, banyak menyelidiki tentang pahaman-pahaman Imam Ibnu Taimiyah. Makanya yang disebut Ahbash oleh mereka itu adalah kumpulan yang paling dibenci oleh orang-orang Wahabi Saudi dan juga seluruh Wahabi dunia. Sehingga sampai Syekh Abdullah Al-Harari pada usia 8 atau 10 tahun sudah hafal Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Muslim, Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah dan juga dengan Sunan An-Nasai. Beliau diantara daripada ulama yang zuhud, ulama yang warak hebat. Tapi karena terlampau sadis menyerang Salafi dan Wahabi, akhirnya Wahabi katakan kepada beliau Al-Ahbash. Kumpulan Al-Harari tadi itu dikumpulkan, katakan dijolokin sama mereka dengan kumpulan Al-Ahbash. Kenapa? Sebab beliau inilah dengan kumpulan beliau yang mengungkit dan yang menyimak, yang memperlihatkan hakikat pahaman daripada Salafi dan Wahabi yang sebenarnya tasbihnya, tajsimnya Allah diperumpamakan dengan makhluk. Jadi Imam Ibnu Taimiyah yang walaupun alim, ulama Hambali dan hebat, akan tetapi ada beberapa suzus, pandangan-pandangan yang bertentangan dan bercanggah dengan pandangan mazhab 4, dengan ijma ulama tentang talak, tentang ziarah, tentang tawasul. Makanya dengan ulama-ulama kita tidak mengizinkan atau tidak membenarkan kepada kita untuk kita mempelajari pandangan-pandangan dan pendapat beliau. Kalau kita asuh pandangan Imam Ibnu Taimiyah, pandangan Muhammad bin Abdul Wahab, akan lahir ISIS Malaysia dengan Indonesia, akan beraksi dengan ganasnya seperti yang sedang berada di Timur Tengah sekarang ini. Kenapa? Sebab ada paman-paman yang ekstrim, yang tidak menerima bahasa toleransi perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain. Cukup dengan beberapa orang Salafi Wahabi yang ekstrim di negara kita. Tahlilan, bagaimana nasibnya? Qunut, bagaimana pandangannya? Atau juga baca Yasin malam Jumat, Maulid Rasul, tidak mempunyai kelapangan dada dan keterbukaan wawasan terhadap perbedaan-perbedaan pendapat yang seperti itu. Yang itu bukan adanya di zaman kita, tapi justru sejak daripada zaman dahulu. Tawasul, syirik, pancung lehernya kalau kamu masih juga bertawasul. Begitu asal pandangan daripada mereka. Jadi kita sangat-sangat tidak menyarankan, bahkan melarang keras kepada masyarakat setempat dan juga kepada kita untuk mempelajari pandangan-pandangan pendirian Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kalau beliau ada alasannya, tapi ulama yang komplit dan yang memprotes beliau pun juga memiliki 1001 buah dalil, masing-masing berdiri atas pahamannya dan berpegang teguh dengan prinsip dan juga dengan argumentasinya. Akan tapi setelah disimak kembali, ini melampau, ini terlampau ekstrim dan sangat-sangat tidak membawa keuntungan kepada Islam dan juga kepada umat Islam semuanya. Makanya cerita-cerita bom sana bom di sini, kenapa? Perjalanan Muhammad bin Abdul Wahab yang mengasuh kembali dengan pikrah-pikrah dan juga dengan pandangan Imam Ibnu Taimiyah itulah yang membuat sejumlah tidak terhitung ramainya yang penggal kepalanya disebabkan karena tawasul, disebabkan karena ziarah kubur. Seumpama Imam Ahmad Al-Badawi, Sidi Ahmad Badawi, Sidi Abbas Al-Mursi, Ibnu Athaillah Sakandari, Al-Imam Abu Hasan Syadzili, itu di mata mereka semuanya kafarah, kafir. Itu boleh kita tengok di dalam kitab-kitab mereka. Kita ini kalau mereka berleluasa, kita sudah tergolong dalam kumpulan yang halal darahnya, yang boleh dipancung lehernya. Itukah yang Malaysia nak asuh
pandangan-pandangan yang ekstrem seperti itukah yang diberikan leluasa kepada mereka? Kita tidak mendahului takdir, tapi kalau seandainya pihak kerajaan dengan jakimnya, dengan jawinya, dengan maiz dan juga dengan semuanya tidak ambil berat betul dengan pahaman yang merebak di kalangan masyarakat sekarang ini, sedikit Ibnu Taimiyah, sedikit Muhammad bin Abdul Wahab, sedikit bin Utsaimin, sedikit dengan bin Bas, keadaan di Malaysia Indonesia tidak akan stabil, demi Allah tidak akan stabil di masa-masa yang akan datang. Sebab mereka seperti tidak memahami bahasa toleransi dalam hidup. Perbedaan pendapat itu sejak daripada dahulu. Tapi kenapa disesat-sesatkan sama mereka? Tapi kenapa dibid'ah-bid'ahkan sama mereka? Sekehendak saja tuduh itu bawa ajaran songsang. Sedak saja tuduh yang itu. Kemarin pada masa haul Habib Abdullah Al-Haddad di masjid, saya makan dengan Habib Muhammad As-Segaf. Makan semeja dengan beberapa kumpulan habaib. Mereka meluahkan perasaan aneh bangsa ini, aneh orang-orang Malaysia dan Indonesia, kata mereka. Mereka mengaku bahwasanya Islam itu sampai ke negara mereka dengan perantaraan kita orang Hadramaut. Dan itu memang betul. Cerita Wali Songo, 9 wali yang datang ke Indonesia itu daripada Ahlul Bait. Justru sekarang sama mereka Maulana, Ahlul Bait itu dikotok. Sorbannya diperlik, kemudian kedatangannya disekat. Kalau seperti itu, seakan-akan kita Melayu ini tidak mengenang jasa dan tidak pandai berterima kasih atas jasa baik daripada mereka. Sejak daripada dulu sampai sekarang, kalau kita ingin lebih pasti, ilmu itu datang dari mana? Kenapa kita bermadzhab Imam Syafi'i di sini? Padahal Imam Syafi'i itu kan di Mesir. Sebab kita mempunyai keterbukaan. Sebab dengan kita menerima kebenaran itu daripada sesiapa saja. Begitu lahir generasi yang ekstrem tadi itu, sehingga kalangan para habaib disesatkan, dikatakan mereka puak-puak Syiah, dan juga di kalangan para ulama dikatakan membawa ajaran songsang. Itu diantara daripada imbasan pahaman Imam Ibnu Taimiyah yang terimbas di negara kita dan diambil asuh oleh sejumlah sekian pesyarah di negara kita. Waliyadzubillah. Kita tidak menyalah-nyalahkan mereka selama kita tidak temukan dalil pasti, tapi kita hanya mengharapkan toleransi, lapang dada, keterbukaan. Jangan sampai menyalah-nyalahkan yang belum tentu pasti kesalahannya. Ada wabillahi taufik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.